Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah eh, pertemuan ketiga. Kita membahas materi pertemuan ketiga dari mata kuliah perencanaan pembangunan pada program studi ekonomi pembangunan ya. Hari ini kita berdiskusi tentang isu-isu dalam perencanaan pembangunan. Ada tiga isu yang harus kita pahami, kita ketahui, yaitu sustainable development, green economy, dan blue economy. Ya, jadi marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, beberapa sub-pokok bahasan sesuai dengan pokok bahasannya, maka ada 3 sub-pokok yang harus kita bahas. Yang pertama itu adalah sustainable development atau dalam bahasa Indonesianya adalah pembangunan berkelanjutan. Kemudian ekonomi hijau dan ekonomi biru. Mungkin kalian sudah pernah mendengar. Nah, hari ini kita akan bahas apa itu. Harapannya pemahaman ini akan menjadi dasar sesuatu yang harus kita pegang ketika kita merencanakan apapun, khususnya merencanakan pembangunan ekonomi dalam konteks perencanaan pembangunan ekonomi wilayah. Ya, oke. Capaian pembelajaran pertemuan hari ini adalah bahwa setelah mengikuti diskusi, mendengarkan berbagai materi dan sebagainya, harapannya di akhir pertemuan kalian mampu menjelaskan apa sih isunya, isu-isu perencanaan pembangunan ekonomi, yaitu apa itu sustainable development atau SD ya, nanti saya bilang, kemudian green economy GE ya, atau blue economy BE, apa itu, kenapa dia harus menjadi isu penting yang harus kita perhatikan, gitu ya, kenapa. Jadi kalau belajar itu kalau bisa kita 5W 1H ya, sudah tahu ya cara belajar itu. Nah, paling tidak minimal kenapa, mengapa, why, mengapa kita belajar SD, harus memahami SD, memahami GE, memahami blue economy, khususnya ketika kita menjadi seorang perencana pembangunan ya. Oke, ini adalah beberapa alasan kenapa kita harus mengimplementasikan sustainable development, green economy, dan blue economy. Ya, kenapa penting ya isu ini? Nah, memang alasannya adalah karena dampak dari aktivitas pembangunan konvensional sudah banyak terjadi. Ya, apa itu pembangunan konvensional, model pembangunan konvensional? Yaitu pembangunan yang hanya mementingkan ekonomi saja. Tujuan ekonomi, apa tujuan pembangunan ekonomi? Ya kesejahteraan dalam arti pendapatan yang tinggi, PDRB yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ya, yang kadang-kadang tidak memperhatikan dampak negatifnya, yaitu kerusakan lingkungan. Karena apa? Kalau selama ini dominan pembangunan ekonomi itu menggunakan sumber daya alam. Nah, ketika sumber daya alam itu kita banyak gunakan, digerus terus, dipakai terus, lama-kelamaan tahulah bahwa terjadi kerusakan lingkungan ya, perubahan iklim, dan sekarang kita sudah merasakan. Yuk kita coba lihat ya. Jadi kalau dalam ekonomi itu kita dunia ini sudah terjadi tragedy of the common, tahu ya, the common good. Common good ini adalah barang-barang common, milik publik, milik bersama, yang kemudian siapapun, semua pihak, semua orang bisa memanfaatkan. Tetapi karena memanfaatkan tidak ada yang bertanggung jawab, akhirnya rusak. Jadi semua hanya bisa memanfaatkan, tetapi tidak ada yang memelihara. Apa yang terjadi? Nah, inilah tragedi of the common. Tragedi, namanya tragedi itu sesuatu hal yang negatif. Tragedi dari barang-barang common bersama ya, di mana kemudian terjadi pengikisan dan kemudian over eksploitasi di sini dibilang ya. Jadi ini adalah kemampuan dari sumber daya digunakan bersama-sama dan akhirnya tidak ada yang ini akhirnya eksploitasi ya. Sudah bisa dipahami ya. Jadi tragedi of the common, sumber daya dipakai secara dipakai terus, tidak memperhatikan keberlanjutannya.
Jadi inilah hubungan lingkungan, ekonomi, dan kemiskinan. Bisa dipahami ya? Jadi di sini kita lihat yang vertikal ini adalah sumber daya lingkungan, lingkungan, kondisi lingkungan, kualitas lingkungan, sementara yang di sini yang horizon ini adalah pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi masih rendah, begitu ya, masih belum masih rendah. Nah, mungkin lingkungan kita masih terjaga, masih tinggi kualitasnya. Tetapi lama-kelamaan ketika aktivitas ekonomi semakin tinggi, semakin kompleks, semakin banyak memanfaatkan sumber daya alam, banyak plastik, bla bla bla, kompleks macam-macam, mulailah terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan. Jadi ada trade off atau hubungan negatif antara kualitas lingkungan dengan ekonomi. Ini adalah antropogenik interplay. Jadi ini adalah antropogenik itu manusia, aktivitas manusia ya. Jadi nanti ya kita bayangkan bahwa lama-kelamaan juga kemiskinan ya, kemiskinan nanti akan lama malah akan terutama lingkungan ya, begitu ya. Jadi nanti yang kaya makin kaya, miskin makin miskin, dan lama-kelamaan tidak akan sustainable pembangunan itu karena generasi yang akan datang tidak akan mendapatkan kualitas lingkungan yang sebenarnya, yang sebaiknya. Oke, jadi tekanan aktivitas manusia di bumi ini sudah mulai mengkhawatirkan. Kalau kalian lihat bahwa yang hijau ini adalah masih terjadi fotosintesis, ngerti yang maksudnya fotosintesis ya, yang bisa menjaga keseimbangan alam ya. Ini adalah hutan, artinya yang masih uh, ada ke hutan sehingga masih relatif bisa memberikan perlindungan alam, tetapi yang mulai coklat-coklat, mulai putih dan coklat ini adalah aktivitas manusia yang semakin lama semakin banyak, terutama yang coklat ini ya. Di mana di situ dan kita di situ aktivitas manusia, polusi sudah semakin banyak begitu yang bisa merusak lingkungan. Jadi kita bayangkan adalah ini human influencer index. Jadi istilahnya indeks pengaruh manusia terhadap lingkungan ya. Jadi kalau sudah yang hijau ini masih sedikit, sementara yang coklat ini sudah sangat-sangat banyak. Ya, jadi 40% fotosintesis di dunia ini telah dialihkan oleh manusia. Mengerti maksudnya ya? Hutan sudah dihabiskan, yang hijau-hijau sudah habis dan berganti menjadi coklat. Dan ini yang berbahaya sebenarnya bagi kelangsungan hidup lingkungan. Nah, ini dampak yang lain adalah apa? Karena aktivitas manusia yang coklat tadi itu banyak, kita bayangkan aktivitas manusia itu banyak membuang CO2, bukan cuma manusianya saja ya, tetapi aktivitasnya, industri, dia banyak mengeluarkan karbon oksida ya. Jadi isin karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini kemudian menjadi hal yang berbahaya. Kenapa? Ketika konsentrasi CO2 meningkat di alam ini, begitu ya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah panas. Nah, ini Land Ocean Temperature Index, indeks suhu lahan dan ocean, daratan dan lautan. Nah, kita dampak bahkan makin lama suhu berupa meningkat. Suhu permukaan rata-rata global meningkat, ya. Artinya apa? Terjadi pemanasan global. Pernah mendengar ya? Global warming. Ya. Jadi nih perubahan buruk. Nah, apa yang terjadi ketika ada global warming? Pernah mendengar ya pemanasan global? Ini sudah mulai nih. Sudah mulai, sudah jalan. Perubahan buruk pada ekosistem air. Ketika hujan, kebanjiran. Ketika kering sedikit saja sudah kena kemarau, kekeringan. Sedikit hujan sudah langsung kebanjiran ya. Begitu saya pikir kalian sudah melihat di sekitar kita hal itu terjadi. Kemudian perubahan buruk pada siklus biochemical. Memang ini bukan ilmu kita, tetapi ini sudah diteliti oleh bahwa alam pun sudah mulai berubah. Ya, aliran nitrogen dalam ekosistem meningkat 2 kali lipat, aliran fosfor meningkat 3 kali lipat, dan ini katanya berbahaya termasuk bagi pertumbuhan tanaman ya. Nah, ini sudah ada penelitian bahwa itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jadi kalian bayangkan aktivitas seluruh dunia itu telah menyebabkan hal ini.
Nah ini kelangkaan air ya, saya pikir water scarcity index ya, saya pikir yang hitam-hitam ini adalah, eee, sudah yang mulai padat, padat penduduk dan ini seringkali terjadi, kelangkaan air ya. Nah, dampak natural disaster, apa natural disaster? Bencana alam, saya pikir sudah menjadi rahasia umum. Sekarang hampir setiap saat ya di berita itu ada natural disaster. Banjir, kekeringan, atau udara apa istilahnya, angin puting beliung, badai yang dulu mungkin tidak pernah ada, sekarang karena perubahan global warming tadi, ada wilayah yang begitu panas, ada yang, dingin sehingga kemudian aliran, udara yang bergerak atau disebut angin ya tidak bisa terkendali sangat-sangat besar begitu ya, menyebabkan gelombang ada ya akhirnya sering kali terjadi natural disaster, bencana alam ya. Jadi ini bencana-bencana alam yang khususnya disebabkan oleh global warming. Es yang mencair yang katanya ya permukaan permukaan air meningkat ya. Nah ini bencana besar berhubungan dengan perubahan iklim, banjir, kekeringan, badai seperti yang saya sebutkan tadi ya, sudah mulai meningkat intensitasnya. Pun demikian, penipisan sumber daya energi dari fosil, saya pikir sudah pada tahu semua ya, bahwa, fosil itu sumber energi bahan bakar minyak yang berasal dari fosil itu tidak gampang bikinnya, dia, butuh ratusan tahun untuk kemudian menjadi minyak, begitu yang bisa dimanfaatkan ya. Itu, sudah mulai menipis. Nah, kita bayangkan jika kondisi ini terus terjadi, apa yang terjadi? Bahwa generasi mendatang tidak bisa menikmati pembangunan seperti sekarang. Mereka tidak memiliki sumber daya yang sama seperti yang kita miliki sekarang atau generasi-generasi kemarinnya. Apa akhirnya? Akhirnya ya tidak berlanjut pembangunannya. Ya, makanya tidak unsustainable, tidak berlanjut. Dia lama makin terkikis dan kasihan generasi berikutnya. Karena itu dibutuhkanlah keseimbangan. Nah, siapa yang sadar terlebih dahulu ya memang internasional, Indonesia adalah pengikut. Jadi kesadaran internasional terhadap pembangunan berkelanjutan. Dibuat pertanyaan gimana sih caranya biar ada, seimbang antara lingkungan dengan ekonomi, ekonominya jalan, lingkungannya jalan. Bagaimana menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya lingkungan untuk kebutuhan masyarakat atau sosial ya. Terus bagaimana menyeimbangkan upaya pengentasan kemiskinan namun tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi, begitu ya. Jadi seimbang semuanya. Jadi kemudian pada tahun, 90-an awal ya, ada istilahnya, eee, muncullah untuk pertama kalinya pembangunan berkelanjutan. Jadi ada sebuah slogan yaitu Our Common Future, masa depan masa depan kita bersama gitu ya, yang disampaikan oleh the World Commission of Environment and Development ya. Jadi menurut Komisi Dunia Lingkungan dan Komisi Pembangunan dan Lingkungan dan Pembangunan bahwa sustainable development adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini, generasi saat ini, tetapi tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kita tidak boleh mengorbankan, kemampuan hak generasi mendatang untuk juga membangun seperti kita. Nah, awalnya hubungan, lingkungan, ekonomi, dan kemiskinan seperti ini, tadi yang lihat ya. Nah, harapannya nanti berubah menjadi kuning ini. Artinya apa garis kuning ini? Artinya meskipun ekonominya meningkat, ya, semakin ke sini kan meningkat ya, tetapi kualitas lingkungan minimal terjaga. Terjaga dilihat dari apa? Ya sama, nih garisnya sama, begitu ya. Di tingkat ini kualitasnya tetap tinggi, di tempat ini tidak menurun ya. Ini harapannya dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan, di mana generasi mendatang juga mendapatkan hak yang sama terhadap sumber daya pembangunan seperti halnya generasi sekarang. Nah, ada interaksi dari 3 tujuan. Jadi tujuan pembangunan itu tidak hanya melihat tujuan ekonomi saja, kan selama ini melihat ekonomi saja. Ada
tujuan lain yang harus kita capai dalam membangun itu. Pertama, lingkungan, kemudian juga sosial, dan tiga-tiganya sama-sama penting. Tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tidak hanya mengejar tujuan lingkungan, atau tidak hanya mengejar tujuan sosial. Iya. Nah, jadi interseksi, apa interseksi itu artinya apa ya, overlap ya, overlapping antara sosial dan lingkungan. Ini artinya yang ini tidak memperhatikan ekonomi, dia hanya memperhatikan sosial sama lingkungan. Kita bayangkan aktivitas yang hanya menguntungkan, mencapai tujuan sosial dan lingkungan memang lumayan, tapi apa, nanti ekonominya terbengkalai, nggak maju-maju secara lifestyle-nya, begitu dari sisi ekonomi pendapatannya, gitu ya. Kemudian kalau hanya menguntungkan lingkungan dan ekonomi, sosialnya diabaikan, wajar juga, tapi apa yang terjadi? Nah, sosial itu maksudnya tujuan sosial, tujuan pembangunan sosial itu adalah kerukunan, kohesi, kerukunan masyarakat, masyarakat yang tenang, begitu ya, sosialnya rukun. Nah, bayangkan kalau hanya merhatikan lingkungan sosial, tapi kerukunan masyarakatnya tidak diperhatikan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya bentrok sosial, kalau bentrok sosial akhirnya tidak jadi itu pembangunannya ya, begitu. Pun demikian, kalau hanya mementingkan ekonomi dan sosial saja tapi lingkungannya diabaikan, ya kita bayangkan lingkungan rusak juga, begitu ya. Akhirnya apa? Nah, sustainable development ini adalah merupakan interseksi tujuan pembangunan, tiga tujuan pembangunan, ekonomi, sosial, dan lingkungan ya. Nah, bagaimana bentuk-bentuk implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan? Nah, kita bayangkan ada 3 tujuan, ekonomi sorry, ada 3 tujuan pembangunan yang tiga-tiganya harus dapat dicapai secara bersamaan. Segitiga sama sisi ya, bukan sama kaki, sama sisi. Tiga-tiganya sama penting. Nah, bagaimana untuk mencapai tujuan ekonomi? Kita tahu ya tujuan ekonomi ini pertumbuhan ekonomi, pendapatan yang tinggi dan seterusnya. Tujuan sosial itu ya apa, seperti kerukunan kerukunan, hidup ya, masyarakat yang tenang, masyarakat yang bahagia itu adalah sosial. Ekosistem. Ekosistem itu apa? Ya lingkungan yang terjaga, ya, a apa, polusi yang, bisa dikendalikan, itu adalah tujuan-tujuan dari ekosistem, pembangunan di bidang ekosistem. Nah, untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial, apa yang bisa dilakukan? Agar ekonominya naik, sosialnya juga nyaman, apa? Distribusi pendapatan, sehingga kemudian ketimpangan bisa diturunkan. Yang kaya jangan semakin kaya terus, coba berbagi dengan yang miskin, gitu ya, sehingga kemudian distribusi, berbagi, angkatlah mereka, pemberdayaan dan sebagainya. Ada istilahnya distribusi pendapatan, sehingga nanti lebih merata, ketimpangan turun. Terus berikutnya apa yang bisa dilakukan bentuk-bentuknya pelaksanaannya, yaitu dengan employment, membuka kesempatan kerja. Mereka yang belum punya pekerjaan, pengangguran diangkat, disiapkan tenaga kerjanya sehingga kemudian mereka bisa bekerja. Pendapatannya naik, ketimpangan juga akan turun dan sebagainya. Targeted assistance, pertolongan kepada membantu kepada sasaran target-target sasaran misalnya kelompok-kelompok lemah kayak gitu ya. Ya, jadi, bantuan-bantuan terhadap yang lemah, sebenarnya seperti itu. Sehingga kondisi sosial bagus, kondisi ekonomi bagus. Nah, bagaimana biar ekonomi dan ekosistem bagus? Lakukan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Apapun aktivitas ekonomi yang kalian lakukan, yang akan dilakukan, perhatikan analisis mengenai dampaknya terhadap lingkungan. Pernah valuasi ekonomi ya? Di ekonomi lingkungan, ESDAL ya, ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, saya pikir kalian sudah diperkenalkan penilaian sumber daya. Jadi akan ada penilaian terhadap sumber daya. Kalau sumber daya dipakai, biar dia tetap ini harus ada penilaian, ada biaya yang harus dibayar untuk menutupi yang dipakai gitu ya, sehingga kemudian ada upaya-upaya perbaikan, ada upaya pemeliharaan dan sebagainya. Kemudian internalisasi dampak. Kalau ada dampak negatif kepada lingkungan, maka perusahaan atau siapapun yang menyebabkan eksternalisasi, terutama eksternalisasi negatif, ya harus
mengeluarkan biaya tertentu untuk menutupi kerusakan lingkungan nantinya, begitu ya, sehingga lingkungan akan selalu tetap terjaga. Sementara agar tujuan sosial dan ekonomi bisa terjaga, maka harus apa? Ada partisipasi. Jadi untuk memelihara lingkungan, maka masyarakat sekitarlah yang tahu, partisipasi mereka, ada konsultasi, ada pembimbingan, begitu ya, ada pluralisme, mengakui kemajemukan, begitu ya. Jadi intinya itu. Nah, ya saya ini hanya ini saja, contoh-contoh konkretnya nanti kalian baca bagaimana mencapai tujuan ekonomi dan sosial secara bersama-sama ya. Kemudian ini untuk mencapai tujuan ekonomi dan lingkungan secara bersama, contoh konkret ya, contoh konkret yang bisa kita lihat sehari-hari dan kita terapkan ya. Kemudian ini juga contoh konkret bagaimana tujuan sosial dan lingkungan biar bisa tercapai dua-duanya ya. Nah, silakan. Jadi ini penjelasan yang tadi. Nah, yang kedua, jadi kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang tadi untuk menjaga ketiga-tiganya seimbang. Hal yang lain yang bisa dilakukan untuk implementasi sustainable development itu adalah bahwa pemanfaatan sumber daya alam sumber daya pembangunan, komposisi pemanfaatan 4 tipe kapital atau sumber daya pembangunan harus dirombak. Mungkin selama ini sumber daya alam yang paling dominan sebagai modal pembangunan. Ya, nanti lama-kelamaan dikurangi sumber daya yang mudah habis seperti sumber daya alam, sumber daya buatan. Itu semuanya ini sumber daya dua sumber daya ini sifatnya lekas habis. Nah, apa sumber daya yang kemudian bisa ditingkatkan dengan baik yaitu sumber daya manusia dan sumber daya sosial atau capital sumber daya human capital, sumber daya manusia dan social capital. Ya, nanti apa social capital saya pikir kalian sudah banyak belajar di ekonomi kelembagaan ya. Jadi komposisi inilah yang kemudian ke depan harus kita gunakan. Terutama kualitas sumber daya manusia. Makanya kemudian muncullah ekonomi-ekonomi yang memanfaatkan sumber daya manusia sebagai sumber daya pembangunan utama. Contohnya ekonomi kreatif. Dia menggunakan kreativitas manusia sebagai sumber daya utama, faktor produksi utama di dalam aktivitas ekonominya. Itu adalah upaya-upaya untuk pembangunan berkelanjutan. Ya, jadi komposisi sumber daya yang dipakai dalam pembangunan itu harus diperbanyak sumber daya manusianya dalam arti kualitas ya, tidak selalu kuantitas, terutama kualitas dan sumber daya sosial. Jadi antar waktu sudah harus digeser begitu. Ini saya hanya menyampaikan dalam pembangunan berkelanjutan pun akhirnya ada indikator pembangunan. Kalau tadi kita mengenal indikator pembangunan ekonomi, maka dalam pembangunan berkelanjutan kita tidak hanya mengetahui indikator ekonomi, tetapi juga indikator sosial dan indikator lingkungan. Ya kita tahu pengertian indikator adalah ukuran yang bisa mengindikasikan apakah pembangunan itu berhasil atau tidak, ya. Seperti itu. Nah, kalau yang dulu pembangunan paradigma konvensional yang hanya mengutamakan ekonomi, ya indikator ekonomi menjadi satu, misalnya pertumbuhan per kapita, pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, bla bla bla. Tetapi dalam indikator pembangunan berkelanjutan maka akan ada 3 tujuan. Ya betul ya, tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Apa saja indikator sosial ekonomi? Nah, ini ya, silakan kalian baca ya. Jadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pengangguran juga harus turun, begitu ya. Kemudian distribusi pendapatan, tingkat ketimpangan tingkat ketimpangan tidak boleh tinggi, harus rendah misalnya ya. Tingkat kemiskinan. Nah, ini indikator di mana ketercapaian antara tujuan sosial dan ekonomi ya. Nanti kalian silahkan baca. Buka wawasan ya, buka mata, buka telinga saya bilang. Nah, indikator ekosistem atau lingkungan, yaitu indikator yang memperlihatkan kualitas lingkungan hidup. Ada indeks kualitas lingkungan hidup IKLH, mungkin kalian silakan. Apa IKLH itu? Indikator kualitas lingkungan hidup merupakan kombinasi indeks dari kualitas air, kualitas udara, dan kualitas darat. Jadi tiga-tiganya, ketika indeks kualitas lingkungan hidup tinggi, ya berarti bagus lingkungannya masih terjaga. Ada juga indikator lain, tingkat erosi, ya.
apa istilahnya hidrourologi, saya nggak ngerti juga ini bukan ilmu saya, tapi yang jelas kita punya pemahaman bersama, ada indikator kualitas lingkungan hidup ya, ada indikator ketika, bagus nilainya berarti kualitas lingkungan tetap terjaga. Silakan nanti ini dibaca apa itu, silakan kalian browsing, explore sendiri. Indikator pembangunan berkelanjutan, nah institusi dunia, UNDP, United National Development Program ya, dari punyanya World Bank, juga mengeluarkan Human Development Index, indeks pembangunan manusia, ada Physical Life Quality Index, jadi banyak indikator-indikator pembangunan ya, nasional, internasional ya, yang ini dulu berakhir tahun 2005 itu ada Millennium Development Goals-nya MDGs. Jadi ada untuk mencapai 3 tujuan yang sama besar tadi, ada beberapa tujuan pembangunan yang harus dicapai. Silahkan kalian buka wawasan ya, apa itu MDGs, Millennium Development Goals. Ada 22 indikator waktu itu ya. Silakan. Dan tahun 2015 sudah berakhir dan kemudian dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals, SDGs, Sustainable Development Goals, tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan ya. Lanjutan MDGs yang berakhir tahun 2025. Nah, kemudian muncul juga istilah green economy. Apa green economy ya? Jadi sebenarnya sama, green economy itu adalah suatu konsep yang memperhatikan ekonomi hijau. Ya, jadi kita bayangkan ekonomi jalan tetapi lingkungan tetap hijau, kasarannya seperti itu. Ya. Jadi silahkan nanti kalian baca. Yang dipegang adalah bahwa kalian paham apa itu green economy, bentuk-bentuk green economy. Saya pikir kenapa green economy perlu, saya pikir sama ya, kenapa sustainable development perlu sama seperti tadi. Karena harus memperhatikan lingkungan, kalau tidak maka tidak sustainable. Ya, generasi mendatang tidak akan mendapatkan manfaat pembangunan maupun sumber daya yang ada. Ya, saya pikir ini adalah beberapa definisi green economy, kalian bisa baca. Ada konsepnya, ada apa konsep green, apa yang disebut dengan green growth, green economy, green industry, siapa yang mengemukakan ini, United Nations, ini lembaga-lembaga dunia, apa poin pentingnya. Ya, jadi yang disebut dengan green industry itu apa, green job itu apa, kalian harus baca sendiri ya. Tapi yang penting bahwa ada konsep ini yang harus kalian perhatikan ketika melakukan pembangunan, ya. Green economy ada mempertimbangkan tidak hanya ya ekonomi saja, tetapi juga lingkungan, ya, sehingga kemudian sustainable sama. Yaitu kata kuncinya adalah penurunan kemiskinan, lingkungan yang terjaga atau sustainable, dan kemudian memasukkan inclusiveness of the society, melibatkan sosial ya, artinya tetap ada tiga tujuan tadi, ekonomi, sosial, dan lingkungan ya. Ini inclusive of the society itu sosial, ini ekosistem, tujuan ekosistem, dan ini adalah tujuan dari ekonomi ya. Ada istilah green economy, green corporate, green business, green job. Silahkan kalian buka mata, buka telinga apa. Tetapi yang penting konsepnya adalah bahwa ini green economy adalah salah satu bentuk untuk sustainable development. Gitu ya. Silahkan, ini menurut pendapat UNEP. Ya, apa tuh green job gitu ya. Green investment itu seperti apa ya. Ada green job, green investment ya. Intinya seperti itu, ruang lingkup green job, kreasi lapangan kerja, green business, ada istilah lagi baru, green job, green business seperti apa itu. Kalian bisa browsing di mana-mana, taruh aja kata kuncinya apa definisinya, kalian juga silahkan baca, pahami, ada nggak di sekitar kita bentuk-bentuk yang seperti itu. Ya, peluang green job, ya, di mana di dalamnya harus ada efisiensi energi. Jadi kalau misalnya bikin rumah atau misalnya contoh sedang bikin rumah, ya berarti harus banyak terbukanya. Jadi energinya relatif lebih murah, ya. Lampu-lampu, makanya kalau sekarang kalian di rumah kalian siang-siang lampu masih menyala, berarti kalian tidak efisiensi energi, ya. Silahkan.
Silakan baca. Nah, kemudian selain green economy muncul lagi istilahnya blue economy atau ekonomi biru. Nah, ini apa bedanya? Ceritanya what is it? Kalau green economy itu relatif mahal, ya. Oh, sorry, ekspansif, bukan ekspensif ya. Oh, iya, ekspensif betul mahal. Jadi karena apa? Tahu ya green economy. Green economy mahal, cenderung mahal ya. Kemudian, ya ini, dia disubsidi, agar bisa green dia disubsidi, akhirnya jatuhnya mahal ya. Eee, pemanfaatan pajak dengan agar green, dipajeki ya, agar green, memaksa perusahaan agar green, maka yang tidak green pajaknya tinggi dan seterusnya ya. Nah, tetapi kalau blue economy dia mengedepankan fokusnya pada inovasi, bagaimana menciptakan hal-hal yang baru sehingga dia lebih murah akhirnya ya, bisa bersaing dan sebisa mungkin meng-create job, ya. Ini attitude-nya ya, ini melindungi, ya, patuh, ya, melakukan hal yang harus dilakukan atau jangan melakukan atau melarang hal-hal yang tidak bisa dilakukan, ini sikapnya. Kalau blue economy dia tuh lebih proaktif, dia harus regenerate, jadi tidak memproteksi, tetapi menciptakan sesuatu, ya, mengubah aturan sehingga lebih enak, ya, lebih menyesuaikan diri. Kalau comply ini kan patuh gitu saja ya. Choose the best, kita memilih yang terbaik. Nah, silakan dibaca ini siapa, ini global corporation. Nah, ini kalau bisa ini dilakukan oleh secara lokal. Siapapun bisa melakukan ini dan para wirausaha ya. Ini biasanya corporate besar karena memang mahal ya, green economy akhirnya. Tetapi kalau konsep blue economy bisa dilakukan oleh siapapun, wirausaha kecil pun kita sendiri juga harus bisa melakukan blue economy, aktivitas ekonomi ya. Mengapa blue economy? Saya pikir hampir sama aktivitas manusia dan apa konsepnya dari blue economy kalian bisa baca ini ya. Learning from the nature. Jadi kita kembali ke alam gitu ya. Logic of ecosystem silahkan. Jadi nah ini prinsip-prinsip blue economy. Eee, efisiensi alami ya, zero waste, tahu zero waste ya, tidak ada sampah. Jadi kalau kita melakukan aktivitas ekonomi sebisa mungkin tidak ada sampah. Kalaupun kita membuat ada sampah, gimana caranya sampah itu didaur ulang, bagaimana sampah itu dimanfaatkan lagi, atau kemudian diubah bentuknya ke dalam hal yang lain sehingga kemudian tidak ada satupun yang tidak ekonomis. Ngerti maksudnya ya? Semuanya dibuat ekonomis. Nah, itu karena itu dibutuhkan inovasi, kreativitas, ya, social inclusiveness, melibatkan sosial, cyclic system of production. Jadi, ya seperti yang saya tadi sampaikan bahwa ketika memproduksi sesuatu siklik, dia dia ada apa istilah ada daur, ada ulang, memutar. Dan untuk bisa itu semua harus ada inovatif dan beradaptasi ya. Nah, ini bayangkan ya, dari blue economy untuk salah satu sumber hasil laut bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, sehingga kemudian tidak ada nanti yang tidak terpakai, semuanya bernilai ekonomis, begitu ya. Tetapi tetap terjaga lingkungannya. Oh iya, blue economy tidak identik dengan hanya pemanfaatan hasil laut ya. Jadi nanti kalian harus pahami memang apa nih, eee, organisasi ekonomi dunia memang tidak memperkenalkan blue economy, tetapi dia memperlihatkan green economy yang tetap membuat laut tetap biru, langit tetap biru gitu ya. Tapi blue economy bukan berarti hanya memanfaatkan ekosistem laut saja. Jadi apapun aktivitas ekonomi yang mampu memperlihatkan prinsip-prinsip blue economy seperti tadi zero waste, inovatif macam-macam itu bisa dikatakan sebagai blue economy, ya. Ini kebetulan contoh-contoh industrialisasi patin ya. Jadi memanfaatkan berbagai limbah. Jadi
Ini kan produksi utamanya kan dagingnya. Limbahnya pun harus dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga semuanya ekonomis dan zero waste. Sampahnya nol begitu ya. Itu harapannya. Oke, silakan buka lagi Millennium Development Goals. Apa itu Sustainable Development Goals? Ya, pahami kata kuncinya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, silahkan kalian browsing lagi. Jadi apa yang saya sampaikan, sustainable development, green economy, dan blue economy itu semua adalah untuk, keberlanjutan generasi mendatang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.